tinggal tinggal kita lihat aja di pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Rasanya kalau pelanggaran seperti ini akan cukup tinggi, jangan-jangan menyentuh angka M. Paling tidak sebetulnya kalau saran saya sebetulnya harus ada somasi dari pencipta lagunya, dalam hal ini adalah Novi Umar, pencipta lagu Aku Bukan Boneka, kalau nggak salah tahun 2007 atau 2000 berapa lupa ya. Itu pada Rahmawati KKY ini, bahwa lagu Anda mirip dengan karya saya, baik judulnya, unsur melodinya, terus kemudian temanya, dan kami punya data seperti ini. Kemudian deretkan aja dalam bentuk video. Yang satu itu Aku Bukan Boneka, satunya adalah Keke bukan boneka. Deretkan saja, judulnya mirip, terus kemudian temanya mirip. Apabila dinyanyikan mirip sekali gitu, hanya bedanya di aransemen. Kemudian dari situ kita menunggu jawaban dari Rahmawati KKY gitu. Kalau di yang saya baca di Pak KKY waktu ketemu sama rekan-rekan wartawan, dia mengatakan saya mencipta lagu itu tidak punya pretensi untuk menjiplak karya orang lain segala macam. Kalau ini sama sebetulnya agak sulit dihindari gitu. Kalau itu sudah ada tindak lanjut dari pencipta lagunya, terus Rini Wulandari sebagai penyanyinya, dan satu lagi adalah label rekamannya sebagai publisher atau yang mempublish lagu ini ke masyarakat luas. Syukur-syukur kalau lagu ini sudah didaftarkan pada lembaga manajemen kolektif, apakah itu LMK KCI misalnya atau GWAMI yang menaungi produser rekaman. Dengan demikian itu akan menguatkan tuntutan terhadap Rahmawati KKY ini. Karena terus terang dengan viewers yang terakhir tanggal 1 Juni 2020 itu mencapai 11 juta di YouTube. Pada saat itu sebetulnya nilai ekonominya tinggi sekali lagu ini sebetulnya. Dan Novi Umar ini punya hak atas lagu itu, karena di sana ada hak ekonomi yang sudah tercerabut dari aransemen baru di Keke Bukan Boneka ini. Jadi itulah yang pembuktian tuh kalau saya usul di pengadilan aja sebetulnya, karena kalau di pengadilan itu kan nanti akan mendapatkan kepastian hukum, hakim akan ketuk palu, dan hukuman itulah yang akan menjadi jurisprudensi. Suatu saat kalau ada kasus yang sama, tidak perlu kita repot-repot lagi untuk bicara di pengadilan terlalu panjang, sudah selesai gitu ya, karena sudah ada kasus yang sama pada 2020. Itu saya kira. Ya, tinggal kita lihat aja di pasal-pasal Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Rasanya kalau pelanggaran seperti ini akan cukup tinggi, jangan-jangan menyentuh angka M. Belum lagi ada unsur hukuman badan juga yang bisa diberikan. Karena itulah kalau nggak salah KKY ini sudah takut kalau dipenjara suatu saat kan. Jadi ada baiknya juga sebetulnya kalau dia mengakui. Kalau itu mengakui akan lebih bagus sebetulnya, nggak perlu terlalu lama gitu ya. Tapi kalau itu di luar pengadilan agak sayang sebetulnya, karena sekarang lagi musim orang mengcover karya orang lain tanpa seizin penciptanya, dan sayang pencipta lagu kita ini nggak ada yang membela gitu. Padahal pencipta lagu itu kalau penyanyi tanpa ada lagu, maka dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pencipta lagu hits ya. Jadi pencipta lagu hits itu adalah satu bagian kerjasama antara songwriter sama singernya atau sama penyanyi, antara pencipta lagu dengan penyanyinya. Jadi kalau penyanyi hanya menyanyikan lagu karya orang lain saja,
yang sudah ada di list pasaran, tidak ada lagu baru, maka orbitan dia itu tidak akan bagus. Contohnya misalnya kayak apa namanya, Via Valen gitu. Via Valen kan mendapatkan lagu juga dari karya lagu Sayang ya kalau saya. Itu lagu Jepang, kemudian dikasih lirik bahasa Indonesia, dicampur bahasa Jawa, dan kemudian populer. Tapi pada akhirnya setelah ada pembicaraan tentang hal-hal macam itu, akhirnya itu kan selesai, masalah hak cipta bisa diselesaikan. Jadi itu yang harus dilakukan, bagaimana agar pelanggaran hak cipta itu tidak berlangsung masif tanpa menguntungkan pencipta lagu, karena pencipta lagu itu sangat dihormati sebagai apa ya pekerja kreatif yang ada di depan, garda depan dari industri musik Indonesia. Satu di antaranya adalah pencipta lagu. Nggak boleh, jejak digitalnya kan ada, dia sudah mendapatkan sekian juta, sebelum ini kan sudah puluhan juta dia mendapatkan hak ekonomi dari sana. Dia tetap saja menghapus itu kan nggak bisa lagu itu dihapus. Sebenarnya yang lain-lain sudah menyimpan lagu itu di HP rekan-rekan yang lain. Jadi jejak digital itu nggak bisa dihilangin sebetulnya, karena sudah ada di manapun juga. Apalagi kalau lagu ini sudah trending topik, pasti di HP banyak orang juga ada. Karena Rahmawati KKI ini kan lucu gitu ya. Jadi waktu menyanyikan lagu ini juga dianggap ada sesuatu yang beda dibanding penyanyi yang lain. Jadi itulah yang apa namanya menjadikan kita prihatin terhadap